Back with me, Christian. And me, Quinn. Nah, untuk kali ini kontennya nih kok, konten pertama kita bawa ini kok di section ini. Oh, apa tuh? How to. How to, bagaimana caranya untuk Titik. Yes. Nah, untuk kali ini kita bakal ngasih tahu kalian bagaimana caranya untuk hal yang paling sering ditanya sama netizen. Gua nggak tahu sih kalau netizen lu gimana. Oh, kayaknya gue bisa tebak apa nih? Apa tuh? Cara pakai kalung yang bener? Gua udah kasih gimmick. Padahal udah jelas-jelas ada scarf ya. Jadi how to rock your scarf with your outfit. Yes. Jadi kalau dari gue nih kok gue pengen kasih tips and trick pemakaian scarf yang keren untuk fashion itu perspektifnya menurut gue tuh gimana aja sih? Oke. Kalau dari lu kok? Mungkin lu dulu karena lu itu memang lekat sekali dengan penggunaan scarf yang tidak pada tempatnya. Tidak umum ya? Tidak umum, karena mungkin secara umum pakai scarf ya di sini, di leher pakainya. Nah, kita lihat coba dari Keke, dia bisa pakai di mana saja. Kita langsung masuk ke tips yang pertama. Yes. Pertama nih kok, kalau untuk scarf sendiri gue tuh kan paling suka taruh di tempat yang memang harus tuh di situ gitu. Ya, jadi tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Tidak semestinya Tidak ya. semestinya, kayak bisa sampai kaki. Oh. Nah, cuman untuk hari ini gue skip dulu yang di kaki karena menurut gue not many people would try that anyway gitu. Jadi gue pakai yang masih bisa kalian coba dulu. Pertama, yang mudah dulu nih kok. Kebetulan karena hari ini gue beroutfit long sleeve ya. Ya, ada batuk. Long sleeve. Jadi gimana caranya dengan pemakaian lengan panjang, scarf ini bisa dijadikan item untuk menambahkan kesan estetika atau pemanis kok. Nah, yaitu gue akan taruhnya di lengan. Padahal ketutup. Padahal ketutup. Ketutup. Buat apa? Fungsinya apa dong? Tailnya akan keluar. Nah, ini G-Dragon suka sekali pakai. Oh iya. Gue pernah lihat ya. Nah, caranya sih gini, simple ya. Kalau gue tuh walaupun gue suka banget sama scarf kok, gue tuh gak ngikutin kayak cara ngikat yang bener lipet, enggak. Yang gampang menurut gue aja. Nah, ini gue dari tadi udah perhatiin nih, kok cara lipetnya gitu sih. Dalam hati, gregetan. Jadi kan persegi kan scarf itu kan. Ini kelihatan kan? Kelihatan gak sih, Tai? Kelihatan. Oke. Ini kalian bikin jadi segitiga kok. Tuh. Dibikin jadi segitiga, terus tinggal lipet-lipet gini aja. Sepele hidup tuh simple kok sebenarnya. Sepele. Nah, ini temuin di tengah. Nah, yang gue incer tuh ininya yang keluar nih kok. Buntutnya. Kita taruh di lengannya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pendek. Jadi di forearm. Di forearm. Nah, biar buntut yang keluar biar jadi nggak terlalu panjang panjang ya? Nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Karena sesuatu yang berlebihan tidak baik. Betul. Nah, kecuali uang ya? Itu baik sekali. Nah, ikat sekali. Biasanya ikat kayak gini sebenarnya cukup kok, tapi suka lepas-lepas. Single knot gitu ya? Single knot itu. Jadi gue harus pengen ngomong single simpul. Gak salah sih. Gak salah. Nah, biasanya gue ikat sekali lagi. Tapi kagak gue ikat lagi kok. Kalau diikat lagi akan gemuk. Jadi kan jelek kalau dijatuhin. Nah, gue ngakalinya. Lu zoom gak sih, Tai? Nah, ini masukin ke sini kok. Kalau nggak di zoom, plot twist banget ya. Kayak netizen nontonnya kayak, apa tuh di situ? Perhatiin deh. Kan gue ini nih. Nah, gue ulang ya. Ini kan udah di single knot ya, simple sekali. Yang bagian ini, biasa kan diikat ulang. Gue nggak, ini diselipin ke sini kok. Selipin ke yang udah di pergelangan diselipin gitu? yang udah di pergelangan. Sekali aja. Satu, dan ini di satunya lagi. Jadi panjang buntutnya jadi berkurang. Panjang buntutnya berkurang. Tanpa perlu nambah simpul baru. Dan lebih susah buat lepas. Nah, terus biasa gue adjustnya, gue suka jatuhnya tuh di bagian tulang, lurusan tulang sini nih, tulang tangan. Wah, ternyata spesifik banget ya. Nah, jadi gue putar ke arah sini, ya, dan gue adjust lagi untuk tingginya, baru gue tutupin pakai si long sleeve-nya kok. Bang. Di sini nih. Tiba-tiba kasar. Hap. Jadi itu ada buntut yang keluar ya? Jadi kalau biasa kan gue kalau ngomong tuh banyak gestur. Gesturnya banyak. Nah, jadi ini tuh pemanis banget. Ya, apalagi kalau ada motifnya ya. Nah, ini kan gue pakai yang simple plain polos nih. Nah, makanya kalau misalkan kalian suka koleksi scarf yang kayak patternnya tuh nggak cuma ini namanya parsley ya, yang paisley. Nah, misalkan kalian yang flourish atau yang misalkan kayak printed atau yang lain-lain bisa lebih menghias lagi. Dan mungkin dari warnanya juga ya? Warnanya juga, karena kebetulan ini gue hitam-hitam, makanya gue mainnya di warna yang aman juga. Nah, kalau misalkan drop basicnya jadi begini kok. Kecil aja gitu yang keluar. Selera juga, kalau misalkan sukanya yang panjang tinggal dimundurin. Majuin apa mundurin nih? Majuin. Kayak mundurin ke sini. Nah, jadi ya segini. Kalau di ini juga
Gitu kok. Dan bisa juga pakai warna ya, jadi nggak harus. Pakai warna, ini karena hitam harus hitam betul, juga. Enggak ya? Cocokin. Jadi bisa pakai kuning tiba-tiba? Kuning bisa, misalnya kayak aku akuin nih, ya kan? Iya. Cocoknya di mustard, kayak gitu bisa juga. Itu dan sebenarnya gini kok, nggak cuma scarf, nggak cuma bandana. Bisa juga kayak misalkan kayak ada dasi yang motif, itu kan juga sama tuh. Kita cuma ngincar ujung sama ujungnya doang buat jadi buntut di sini kan. Itu juga bisa diikat kayak gini. Pita, ribbon, kayak gitu. Nah ini tips pertama dari gua. Penempatannya di forearm. Kalau kau akuin mau ngasih unjuk apa nih kau? Kalau gua dari tadi tuh gatel banget nih untuk cara ngiket. Bukan cara ngiket ya, lebih tepatnya cara lipetnya. Oh itu banyak yang nanya juga sih. Karena surprisingly banyak yang nggak tahu cara lipetnya. Jadi mungkin gua mau kasih lihat dulu cara lipet yang betul. Oke. Dari yang lagi lu pakai kali kok ya, cara ikat kayak gini gimana nih? Betul, cara ikat seperti ini. Silakan, jaga dengan hidup Anda. Karena ini your soul ini ya. My soul. Oke. Gue butuh di bawah. Kamera. Oke, jadi ini harus ditaruh di bidang datar dulu. Entah di meja atau dimanapun. Oke. Bentuknya harus seperti ini ya, diamond. Bentuknya diamond. Udah gitu, ambil yang atas, cari kurang lebih tengahnya. Oh, gue biasa nih malah kok ya, gue fullin ke ujung. Nah, salah sebetulnya ya nggak salah juga sih, bisa-bisa aja. Toh kayak tadi works out juga kan. Yang penting kan works out ketika dipakai. Tapi kalau cara yang selayaknya dan seharusnya seperti ini. Jadi pertama ambil ujung yang satu, gue ulang ya. Ambil ujung satu, kurang lebih ke daerah tengah. Yang ini baru nutup sampai ke ujungnya. Nih. Oke. Ini kan yang pertama yang atas, bawah, atas lagi. Jadi gonta-ganti. Gonta-gantian. Atas, bawah, bawah lagi. Nah ini sebetulnya sudah jadi, tapi kalau misalnya terlalu tebel, bisa dikurangin. Berarti yang ini jangan ditipisin lipetnya. Ditipisin lipetnya. Misalkan segini. Nah, gitu. Yang penting gonta-ganti atas bawah, atas bawah. Nah ini tinggal di selera kalian setebel apa. Oke. Ini cara ngelipet yang benernya seperti ini. Setelah ini baru mau diapain ngiketnya. Mau diikatnya kayak gimana. Tapi ini caranya kenapa mesti kayak begini? Karena tadi kalau pakai cara lu ada segitiga nongol. Benar. Ya kan, segitiga nongol itu kadang bisa loose kalau lu pakai di leher. Jadi tiba-tiba nongol gitu. Iya. Kayak pramuka ya. Kayak pramuka. Iya. Tiba-tiba nongol. Nah, kalau udah mau kekunci ini dia nih. Kekunci, betul banget. Rambut siapa nih? Iya. Nah. Oke. Ini gue akan pakainya di leher ya, karena memang kalau gue pakai scarf itu hanya. Tapi udah pakai di leher? Udah pakai, nggak apa-apa. Pakein gue gimana? Pakein dulu. Gue agak susah pakainya karena gue pakai di gue dulu ya. Oh ya udah ya. Jadi karena gini loh, berbeda kan, arahnya berbeda kalau bisa. Jadi gue mau peragainnya pakai di leher gue sendiri dulu. Pertama dikalungin, udah gitu, make sure ini sama. Oke. Ya. Gak boleh asimetris kok ya. Jangan asimetris, karena gue mau bikin knotnya di tengah. Oke. Kalau mau bikin knotnya di tengah ini harus sama. Terus ikatnya, ini kebiasaan gue sih, tapi works out ya. Yang kanan di bawah. 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 Yang kiri yang di atas. Masuk, ya kan? Kencengin, seselera lu, mau nyekek atau enggak. Yang kedua kali juga sama. Kanan di bawah? Kanan di bawah lagi. Itu tapi, tapi yang ini ada tricky partnya. Ini kan di bawah lagi nih, sama ya. Masukin. Ini, jangan dikencengin. Kencenginnya begini. Oh gitu. Jadinya akan rapi. Bener juga sih. Iya sih. Rapi. Jadi bawah, masuk, bawah lagi, sebelum puter. 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 Ingat yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Ulangin. Yang kanan di bawah. Yang kiri di atas. Tapi di puter. Twist. Kenapa di twist biar ini kayak garis lurus gitu. Bener, ini jadi lurus. Karena kalau tadi nggak dibalik, jadinya kayak dia mengok. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini aja gue baru tahu. Karena basically kayak ya gue ngelipet itu bener-bener kayak cuman mentingin gimana looks dari depannya sesuai yang gue mau aja. Gitu. Kenapa? Karena biasanya walaupun segitiganya keluar, rambut gue gondrong. Jadi nggak kelihatan juga. Dan gue sangat jarang justru pakai scarf di leher kok. Karena penempatan scarf gue lebih ke tempat-tempat yang tidak layak, kayak tangan, kaki, di dalam topi gitu. Nah, ngomongin di dalam topi, next tips yang bakal gue sharing gimana kalian bisa punya hip hop look. Orang-orang hip hop itu kan sering banget pakai topi ada air keluar gitu. Nah, ini sekali lagi tekniknya gue nggak tahu bener apa enggak, tapi ini workout ke yang gue lakukan. Nah, yang paling sering itu kalau kita lihat star hip hop gitu kok,
dia kadang di bucket hat juga bisa, cuma paling sering kita lihat di cap ya. Di cap. Baseball cap ya. Makanya gue akan ganti ini menjadi cap. Nah ini capnya nih kok ya. Jadi sekali lagi technically-nya gue nggak tahu nih kok bener apa nggak, cuman works out ke gue. Gue pakai itu. Memang yang paling penting akhirnya hasil jadinya, kan? Penampilan dan visualnya. Menurut gue kayak ya ini mudah sekali untuk diterapkan. Kita langsung kok ya. Nah, mesti dibawa juga? Iya, ya masa gue melayang. Gue pikir bisa sembari langsung kayak gitu loh, kayak ikat bandana di kepala gitu. Oh enggak, nah pertama sama kayak lu tadi nih kok, dibikin diamond. Nah bedanya yang ini langsung tarik ke sisi yang ini. Nih jadi ini ditahan, ini ditahan, tarik ke sana. Kayak layang-layang? Kayak layang-layang, begitupun yang ini, dibikin ke sana. Nah ini yang akan dijadiin buntut, ngecil ke bawah. Oh. Gitu, nah dan sesuai selera kayak gini bisa langsung dimasukin ke topinya. Cuman gue lebih suka kalau agak lebih tipis. Jadi gue akan lipat sekali lagi. Nah, ikutin garis yang ada aja. Nah segini. Nah ininya buat ngunci biar ini nggak keluar-keluar. Di sini. Nah baru ini tinggal ditaruh begini kok. Tuh. Nah ini topinya. Baru tinggal dipakai. Jadi ini emang buat nahan doang. Nah, memang kesulitannya kalau misalkan bandana yang bukan built-in sama topinya, ketika lu lagi nongkrong, misalkan lu mau makan, lagi duduk, lu mesti bikin ulang ini. Buka topi bikin ulang. Nah, makanya nggak buka-buka topi. Nah, loopnya kalau dipakai kayak gimana? Seperti ini. Nah, ini jadinya kok. Kalau misalkan udah ditaruh di dalam topinya. Jadi ini memang kelihatannya ketika ngadep samping. Iya, kalau ngadep samping atau dari belakang. Oh, jadi kayak buntut gitu ya? Buntut doang. Nah, sebenarnya ada preference style lagi yang lain kok. Misalkan pinginnya tuh bener-bener nutupin bagian sini. Tinggal lebar-lebarin aja. Cuma biasanya gue minta tolong temen karena susah ya. Oke. Jadi tinggal ditarik ke sini, tarik ke sini. Karena kan yang tadi kita lipat, kalau ditarik kan memang ngebuka. Jadi dia ngikutin bentuk topinya. Kalau mau lipat look yang lebih lebar. Gitu. Cuman gue sih suka segini karena rambut gue panjang. Nah, ini dia gue mau nanya nih. Ini works out nggak untuk hairstyle yang lain? Lu kan lagi mulet nih, jadi cocok banget. Tapi kalau yang belakangnya cepak, cocok nggak dibeginin? Cocok tapi dibikin lebar. Jadi jangan di segitigain. Nanti gue bikin part yang lainnya. Jadi nggak dibikin segitiga, langsung dilipat dari atas saya kok. Jadi dia nutup begini. Jadi dia kayak rambutnya. Kalau jadi kayak rambut. Jadi kayak rambut. Ke depan gitu? Ke depan gitu. Bisa dibikin ke depan, bisa dibikin kayak sejajar. Tergantung bahan scarfnya atau lu ngelipetnya tuh gimana. Kayak gitu. Nah ini contoh untuk yang tips kedua dari gua. Siap. Last tips dari Koakuin mau kayak gimana nih kok? Ini satu sebenarnya gua nggak pernah pakai sih. Tapi gua pernah lihat seperti ini. Lebih lihat dari GD juga. Dari GD juga pakainya dan pakai di topi juga. Oh di depannya? Bukan di depan. Oke, silakan. Tapi sekali lagi ya, ini bukan something yang gue pakai daily juga. Mungkin ketika lo kasih lihat gue suka, akan gue pakai daily. Akan lo pakai. Iya. Ini sebenarnya agak mirip sama tips kayak barusan, tapi kan kalau lu kan ke belakang. Nah, kita coba ya. Jujur ini pertama kali gue mencoba challenging juga. Berarti ya. Challenging. Semoga berhasil ya. Harus berhasil. Ini judul bukan tips ya. Eksperimen. Coba-coba. Kelinci percobaannya lu. Masih sama nih, kita bikin lipetan yang rapi dulu. Sekali lagi ini nggak harus ya. Dan gue tambahin kenapa ada cara lipetan yang rapi. Karena basically pemakaian scarf itu sama seperti pemakaian dasi. Jadi memang ada caranya yang betul. Karena memang buat dipakai secara rapi sebetulnya kalau scarf atau neckerchief. Oh agak tebel kali ini kok ya? Agak tebel, agak lebar. Nah, topinya dibuka. Pakai topi ya? Ini Casey Kayak gue juga pernah. Ini artis-artis hip hop rapper biasanya yang pakai gaya seperti ini. Yes, benar. Nah, entah nih yang gue masih ragu adalah apakah harus lebih tipis, apakah harus disetrika dulu bagusnya dia benar-benar nggak ngembung. Biasanya yang bagus kalau yang scarfnya itu bahannya satin. Silk. Iya, jadi yang jatuh gitu ya. Dan kalau artis-artis rapper tuh biasanya dia asimetris. Sebelahnya tinggi atau sebelahnya tinggi dan biasanya nggak cuma pakai satu. Jadi misalkan merah biru, yang sini yang di sini yang merah, yang di sini birunya yang panjang. Jadi double gitu, kayak rambut. Dan biasa bisa di beige, dikepang. Nah satu lagi, ini gue yang kasih tips jadi gue yang nanya tapi. Iya. Karena ternyata zone-nya lu ya. Iya. Yang bener di belakang kuping apa di depan kuping? Karena sekarang gue di depan kuping taruhnya. Yang bener di depan kuping. Depan kuping kayak begini bener ya? Karena kalau misalkan ditaruh di jambang rambut jadinya gitu ya. Kayak jambang rambut. Karena kalau misalkan ditaruh di belakang,
Misalkan gini, ini dikinin. Jadi ini aneh banget. Jadi wanita ya nggak sih? Kalau misalkan yang ini dimundurin, pasti ngorok. Iya, gitu. Jadi memang pendapatannya begini gitu. Oke. Ini berarti ini nggak salah ya cara nggak salah. Ya? First try-nya akuin approve. Yes. Oke, itu tadi 4 cara untuk rope the scarf with the outfit kok ya. Gue tadi udah ngasih tahu peletakan scarf yang tidak pada umumnya, tapi masih bisa kelihatan cool. Kalau aku juga tadi udah ngasih tahu gimana cara ngelipet sama cara bikin scarf yang ada di topi ini kok ya. Betul, tapi terutama cara lipet yang gue mau emphasize sih. Karena banyak banget yang nggak tahu. Dan gue sendiri baru tahu kayak bulan lalu mungkin gue baru tahu. Bahkan gue aja ngelipetnya nggak kayak lu yang selama ini pakai scarf. Baru tahu hari ini mungkin. Baru tahu hari ini. Oke, jadi semoga kalian suka videonya, semoga bermanfaat ya buat kalian yang suka pakai scarf untuk fashion kalian. Dan seperti biasa, if you guys enjoy this video, jangan lupa untuk share. Feel free to comment below kayak nextnya how to apa lagi nih kok. Ya kan? Betul banget. Ring the bell, turn on the notification, dan always subscribe, support us. Thank you and see you on the next video. Bye bye. See ya.